Pertama ini ada dari Pak Dwi, ini ngechat secara private ke saya. Ada yang bilang bahwa mushaf saat ini tuh kurang lengkap karena banyak yang termusnahkan. Dan banyak yang bilang bahwa harusnya Al-Quran itu bisa lebih tebal lagi dari mushaf kita yang sekarang ini. Gitu. Nah, bagaimana menanggapi hal ini, Ustaz? Iya benar, jadi kan ada ayat yang dinasakh gitu ya, ayat yang dimansukh dalam arti lafaznya itu dihilangkan gitu, dan itu official dalam arti resmi memang. Misalnya kesaksian dari Umar bin Khattab yang menyebutkan bahwa dulu di masa Nabi pernah turun ayat tentang merajam orang yang berzina, asyaykhu wa syaykhatu idza zanaya farjumuhumal battah gitu. Itu wallahi itu ayat Quran kata Umar. Cuman memang bukti yang lain tuh kita nggak tahu kecuali yang satu itu aja. Kalau saya disuruh coba sebutkan ayat yang dimansukh lafaznya gitu, jawabannya pasti itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kenapa? Karena kesaksian Umar cuma itu gitu kan. Apakah cuma itu doang? Pastinya enggak. Pastinya ada banyak juga gitu yang ayat yang pernah turun lalu dinasakh gitu kan. Cuman kita tidak punya bukti otentiknya karena kan kita nggak di zaman Nabi. Kalau seandainya kapan suatu hari nanti kita udah berhasil bikin alat mesin waktu gitu ya, cita-cita saya pertama itu adalah saya mau daftar jadi penumpangnya dan saya mau mendarat di masa Nabi pas lagi ayat Al-Quran itu turun. Pengen lihat kayak gimana sih itu pertama kali waktu Iqra terjadi gitu kan. Jadi Jibril turun ke Gua Hiro dan saya ngintip dari balik bukit-bukit, wah Jibril tuh lagi nurunin ayat tuh ya gitu. Kalau ada mesin waktunya, masalahnya kan nggak ada mesin waktu itu ya kan. Jadi gimana kita hanya mengandalkan riwayat-riwayat saja gitu. Nah, tapi memang benar sih statement itu walaupun tidak bisa dibuktikan berapa ayat yang sudah dihapus. Kecuali satu itu aja ayat yang menyebutkan itu. Atau ada lagi ayat yang lain yang Aisyah ya pernah mengatakan juga bahwa dulu pernah turun ayat yang tentang rodoah itu ya kan. Dari 10 kali penyusuan kemudian diturunkan kayak gitu-gitulah ya. Jadi nggak banyak gitu. Yang kita tahu berapa jumlah ayat yang dihapus. Tapi bahwa ada yang dihapus, iya gitu. Cuman kalau statement tadi Pak Dwi itu bilang harusnya lebih tebal berkali-kali lipat, ya enggak berkali-kali lipat gitu. Ya tapi lebih banyaklah seharusnya gitu, tapi banyak yang dihapus gitu. Baik. Ustaz, kalau saya lihat dari sisi lain barangkali begitu, ada pendapat juga yang mengatakan Syiah itu punya mushaf sendiri yang beda dengan mushaf kita hari ini. Jadi ada unsur politisnya begitu. Ketika dulu pemusnahan di zaman Utsman itu memang ya beliau itu kayak kurang suka dengan mushaf yang hari ini diklaim sebagai milik Syiah yang katanya lebih tebal dari mushaf kita hari ini begitu. Ya saya sih belum pernah masuk daftar jadi orang Syiah sih ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan apapun gitu. Kecuali ya sama aja katanya begitu, tapi kan nggak bisa mengkonfirmasi. Dan rupanya yang pengen mengkonfirmasi itu banyak juga para guru-guru saya. Salah satunya adalah Prof Agil, Profesor Kiai Haji Said Agil Al-Munawar. Beliau kan boleh dibilang ikon Al-Quran Indonesia lah gitu ya. Nggak ada musabaqah tilawatil Quran atau ijtima Quran di seluruh dunia kecuali beliau selalu mewakili Indonesia sebagai topnya lah, top of the top, over the top lah gitu kan beliau. Jadi Iran itu kan yang disinyalir si Asia itu kan Iran. Iran tuh sering mengadakan event-event tentang Quran, tentang seminar segala macam dan ngundang dari berbagai negara dan biasanya undangannya jatuhnya kepada Prof Agil pastinya gitu. Dan beliau ngajar saya di S3. Jadi saya meriwayatkan saja dari Prof Agil. Beliau ceritanya begini, saya pun termasuk orang yang penasaran, mana itu mushafnya orang Syiah gitu kan. Dan berkali-kali beliau mungkin udah 10 kali ya ke Iran gitu, diundang ke sana dalam event ijtima Quran gitu kan. Maka beliau ketemu dengan tokoh-tokoh Syiah beneran nih, bukan cuman dari jauh ngomongnya Syiah begini, Syiah begitu kan. Dia ketemu langsung dengan tokoh Syiah beneran, memang pure Syiah, bukan takiyah, bukan gitu, pure Syiah. Memang Syiah apa adanya gitu. Memang Syiah banget gitu istilahnya. Syiah ori gitu kan. Dan dia bilang, "Kasih saya mushaf ente" gitu. Nah, itu beliau selalu cerita, nggak pernah dikasih mushafnya itu. Ya, yang beredar di Iran adalah mushaf yang seperti yang kita kenal, yang 30 juz kita itu, nggak pernah dibilang. Cuman sebagian dari mereka tuh katanya mengatakan ada, tapi nggak pernah dikasih mushafnya, gitu.
Nah, wallahu alam apa maksud dari bilang ada tapi nggak pernah dikasih lihat. Sampai hari ini beliau bilang saya belum pernah lihat barangnya itu kayak apa. Padahal saya ke Iran dan saya undangan resmi dan kami kan peneliti Quran. Jadi kalau emang ada kami mau teliti kayak apa gitu kan. Nah itu secara pembuktian tuh nggak ada apa karena orang Syiahnya takiyah apa gimana. Tapi kan mereka mau takiyah apa kan negara punya dia. Kalau takiyah itu kan kalau dia ada di negara Sunni dan dia diuber-uber gitu kan, misalnya dia takiyah. Nah ini kan negaranya punya ente sendiri dan kita diundang sebagai tamu. Masa Anda yang punya negara Anda masih takiyah juga gitu. Yang ada kita dong takiyah gitu kan. Takiyah tuh pura-pura nggak tahu lah gitu, sembunyi-sembunyi rahasia gitu. Tapi beliau bilang saya belum pernah dikasih gitu mushaf yang dibilang Syiah itu gitu. Nah, terus jadi gimana dong? Bener apa enggak? Ya wallahu alam bisawab, bener apa enggaknya gitu. Nah, dosen saya yang lain bercerita begini, asumsinya kemungkinannya ada, tapi yang mana, nah itu yang kita nggak tahu gitu loh. Nah, kemungkinan lain ya asumsi lagi nih ya, belum tentu benar. Boleh jadi dulu Ibnu Mas'ud ya, waktu masih punya mushaf yang belum dibakar itu, kan beliau udah lama tinggal di Kufah itu, ya kan udah banyak murid. Boleh jadi kalau yang mushafnya Ibnu Mas'ud itu memang disita dan dibakar. Tapi boleh jadi selama sekian tahun beliau ngajar itu muridnya sudah ada yang nyalin, disalin, sehingga menjadi mushaf yang urut-urutannya tidak sesuai dengan mushaf standar Osman dan kemudian istilahnya masih ada catatan-catatan kakinya yang kayak gitu. Nah, kalaulah misalnya ada klaim bahwa Syiah itu punya mushaf sendiri yang tidak sama dengan mushaf yang Utsmani, kemungkinannya ya itu. Kan nggak mungkin juga mereka ngarang memalsukan. Tapi memang asli, tapi tidak standar. Nah, gitu. Yang belum diedit istilahnya. Kayak saya nih gitu, sering dibilang begini, Ustadz terima kasih ya, dapat buku seri fikih kehidupan gratis online. Saya bilang, enggak, saya tidak pernah membagikan PDF seri fikih kehidupan online itu enggak, buku saya nih enggak saya bagikan PDF-nya, itu dijual resmi dalam arti bukunya hard copy gitu, bukan soft copy. Terus dia kirim ke saya gitu, ini dia Ustaz, saya punya nih. Terus saya lihat, oh ini mah dulu belum jadi, masih diedit, tiba-tiba ada yang minta filenya gitu kan. Nah, itu tidak official gitu. Kalau mau beli aja yang benar yang udah standar, yang itu yang tidak official itu harusnya yang itu dibakar harusnya gitu. Gitu kan. Ya kira-kira kayak gitu kasus. Jadi yang masih belum diedit kemudian menyebar viral. Itu kemungkinan, belum tentu benar juga ya. Kemungkinannya itu. Kalau secara benernya Quran Syiah yang mana ya mungkin nanti siapa Pak Du ya. Pak Du bisa ke kedutaan Iran dan minta kepada mereka, ya minta Qurannya ente dong yang katanya itu nggak sama gitu. Nah, wallahu alam apakah dia takiyah atau enggak gitu. Pokoknya secara fisik kita nggak punya gitu salinannya atau kopinya gitu nggak punya. Kalau emang ada, saya juga mau tuh pengen beli gitu. Ya kalau beli mahal nggak apa-apa, Quran Syiah gitu. Kalau emang ada ya. Cuman kan masalahnya pun viral di mana-mana, orang nggak tahu ceritanya sih sebenarnya gitu. Oke. Baik Ustaz.